cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngasih konten buat Dividend Hunter. Nah, Dividend Hunter itu seperti ini. Jadi kita membeli saham sebuah emiten yang kemungkinan akan membagi dividen jumbo ya di bulan ini dan bulan depan, yaitu di bulan akhir Juni atau awal Juli. Pembagian dividennya teman-teman, ini saya udah rangkum ada 8 saham yang menurut saya akan bagi dividen yang lumayan gede. Nah, di sini belum RUPS. Nah, contohnya saya kasih contoh satu nih guys ya, yaitu LTLS. Ini RUPS-nya tanggal 14 dan sekarang masih tanggal 11. Jadi ini belum RUPS. Jadi istilahnya kalau kita Dividend Hunter itu kita belinya itu sebelum RUPS malahan. Nah, kalau udah RUPS udah ada misalnya itu ex-date, cum-date dan jumlah dividen yang kemungkinan jumlah dividen yang final yang udah mau dibagi. Nah, itu berarti istilahnya biasanya kalau bagi dividen yang gede itu udah terbang duluan sahamnya, teman-teman. Nah, kita beli perkiraan kira-kira yang akan bagi dividen gede tapi dia belum RUPS. Nah, kemungkinan teman-teman akan cuan lumayan gede di sini, teman-teman. Jadi nggak akan kena trap. Seperti itu guys ya. Tapi kalau teman-teman beli di cum-date biasanya kena trap kalau dividennya itu gede. Nah, kita lihat, kita contohin satu dulu ya. Nanti teman-teman tinggal ngikutin yang bawahnya. Yang pertama adalah lautan luas, teman-teman. LTLS di sini RUPS-nya tanggal 14 belum RUPS. Terus DPR tahun lalu ada 72%. Saya dapat datanya di sini, teman-teman, ya di Stockbit. Nih ya, kalau yang kemarin tuh sekitaran 73. Nah, kita anggap ya 72-73 lah persen lah DPR tahun lalu. Dan untuk profit tahun ini adalah 321 miliar. Saya dapat di sini. Di sini guys ya, 321 miliar nih di tahun 2022. Karena yang mau dibagikan tahun 2022 kan. Profit tahun 2022. Terus jumlah sahamnya 1,6 miliar. Ini kan ada komanya. Nah, komanya ini saya nggak tahu guys karena di sini disingkat ya. Mungkin ada koma-komanya. Nanti pokoknya ya istilahnya mendekati lah seperti itu. Terus untuk share out-nya ini juga pasti ada komanya, tapi karena ini nggak ada kepanjangannya, jadi saya cuma tulis 1,6 miliar. Nah, beda-beda paling cuma sedikit. Oke, terus perkiraan dividen tahun ini, kalau misalnya DPR-nya itu 72%, berarti perkiraan dividen adalah 145. Nah, di sini IPS-nya 200, teman-teman. Nah, berarti kan lumayan nih untuk LTLS, teman-teman. Jadi kalau dengan harga yang sekarang yaitu 1145, berarti yield-nya itu adalah 12%. Menarik banget teman-teman, yield-nya 12%. Ya, kalau kita samain DPR-nya sama kayak tahun lalu sekitar 72 atau 73%. Nah, ini yang pertama ya teman-teman, yaitu LTLS. Nah, teman-teman bisa istilahnya pantau karena saham ini masih di bawah ya, di support seperti ini teman-teman. Nah, kalau dia bagi dividen yang tahun lalu itu sempat mendekati 1.600 teman-teman. Nah, ini waktu berita-berita mau dividenan nih sampai ke sini ya, si LTLS. Nah, pantau ya untuk si LTLS. Oke, terus yang kedua nih. Yang kedua tentu aja yaitu emiten andalan para retail ya. Karena mungkin banyak yang sangkut di sini, yaitu PTBA teman-teman. Kita lihat PTBA di sini. Jeger, 32% edan ya. Oke, kita lihat PTBA. RUPS-nya tanggal 15, teman-teman. Di sini, tanggal 15. Saya dapatnya ini dari RTI untuk tanggal RUPS-nya. Jadi saya rangkum nih dari Stockbit, dari RTI, dari iPod, dan data-data yang lain saya rangkum di sini, teman-teman. Teman-teman tinggal lihat aja, nggak usah pusingin gitu ya. Oke, di sini DPR tahun lalu itu 100%, teman-teman. Jadi seluruh laba tahun lalu itu dibagikan sebagai dividen. Tahun lalu, teman-teman. 100% laba dibagikan, artinya DPR-nya 100%. Kalau kita lihat PTBA di sini, tahun lalu itu sekitaran 600 ya untuk IPS, dividen tahun lalu kan 600-an PTBA.
saat labanya itu 7,9 T. Nah, tahun 2022 labanya naik jadi 12 T. Kalau misalnya teman-teman, PTBA ini DPR-nya sama nih kayak tahun 2022 gitu, dari laba tahun 2021, berarti dividennya sekitaran 1.100. Luar biasa nih teman-teman. Tapi kan PTBA ini Mas Bro harus hati-hati karena ada berita-berita dia mau mengakuisisi pembangkit listrik tenaga batu bara gitu ya, tenaga uap gitu ya. Di mana itu saya lupa. Nah, kemungkinan akan pakai labanya ini. Jadi kalau ini Mas Bro, kalau menurut saya sih mungkin aja sih PTBA ngasih DPR 100%, tapi bisa aja PTBA ini akan membagi labanya untuk mengakuisisi PLTU tersebut, teman-teman. Jadi mungkin aja cuman separohnya. Kalau separohnya pun ya sekitaran sama kayak tahun lalu tuh udah menarik ya nggak? Kalau misalnya DPR-nya itu sama kayak tahun lalu dividen tahun lalu 600 aja, 600-an ini juga DPR-nya sekitaran yieldnya masih di atas 15%, jadi masih sangat menarik. Dan untuk PTBA ini paling gede kemungkinan yang ngasih DPR paling gede di bulan ini, makanya sahamnya ini langsung terbang. Ini PTBA ini terbang itu karena dia mau ada berita RUPS, teman-teman. Oke, untuk PTBA. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih, Bang, bagus nggak masuk PTBA saat ini? Menurut saya sih bagus, tapi kemungkinan besar nanti saat PTBA ini RUPS, ini pasti akan digocek, teman-teman. Karena ada simpang siur di RUPS. Biasanya kalau kayak si kemarin MPMX juga sama kan, dibanting ARB dulu baru diangkat gitu ya. Nah, Mas harus hati-hati saat PTBA ini RUPS. Jadi RUPS-nya tanggal 15. Jadi kalau teman-teman istilahnya mau trading ini bisa sampai tanggal 14. Terus tanggal 15 ini kemungkinan dibanting karena lagi RUPS, ada rumor dibanting gitu ya. Kalau misalnya bagus dia naik lagi kayak gitu guys, kayak yang PTBA tahun lalu juga seperti itu. Jadi tanggal 15 ini seakan sangat volatile si PTBA, teman-teman. Jadi kalau trading ya aman nih di 12, 13, dan 14. Nah, tanggal 15 ini ya tadi Mas Bro mendingan pas waktu dibanting ikut masuk aja. Seperti guys, itu kalau menurut saya. Tapi kalau hitungan dividennya PTBA sekitaran kalau sama kayak tahun lalu sekitaran 1000-an lebih. Oke, terus selanjutnya adalah TINS, teman-teman. Timah ya, kita lihat di sini. Si TINS, di sini TINS RUPS-nya sama bareng ke PTBA tanggal 15 Juni. Untuk DPR tahun lalu 40%. Nah, ini labanya segini, teman-teman. Dan perkiraan dividen tahun ini adalah 60 ya. Dengan harga sahamnya 930, itu berarti dividen yieldnya 6%. Dan tahun lalu TINS ini bagi dividen super, teman-teman. Dividen super tuh seperti ini. Kita kasih tahu ya, kita lihat ya. Tahun lalu TINS bagi super dividen. Super dividen tuh maksudnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, payout ratio-nya 200%. Berarti 2 kali lipat dari laba. Ya. Nah, karena memang ini yang dibayarkan dari istilahnya saldo laba ditahan. Ya, tapi kita asumsikan sama aja deh dividennya kayak tahun yang lalu sekitaran 61. Kita nggak ngarep dividen super juga. Karena dividen super kan nggak selalu tiap tahun ada gitu ya. Kadang-kadang aja. Seperti itu guys. Nah, kita lihat kalau kita samain aja rama dividen tahun lalu sekitaran 60 aja, yieldnya masih 6%. Dan TINS ini sahamnya disupport, teman-teman. Jadi bisa di swing sih kalau menurut saya guys. Ini kalau menurut saya ini TINS habis bagi dividen malah naik nih harga sahamnya. Jadi bisa masuk pantauan, teman-teman. Oke, terus selanjutnya nih guys ya. Yaitu saham dari HM Sampurna. Kita lihat HM Sampurna di sini. Jeger ya, HM Sampurna RUPS-nya tanggal 17, DPR tahun lalu itu 85% dari laba, dan laba sekarang tahun 2022 itu 6,3 T. Untuk jumlah sahamnya segini, perkiraan dividen tahun ini adalah 46. Dan untuk harga saham saat ini adalah 1020 dengan dividen yield 4,5. Nggak terlalu heboh sih sebenarnya si HMSP, masih lebih bagus TINS malahan. Ya, soalnya HMSP ini sahamnya udah naik ya. Nah, udah naik guys. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil HMSP di sekitaran 800, ya berarti kan yieldnya gede ya. Kalau teman-teman ngambil di sini nih, di 800 gitu misalnya, kita hitung ya. Misalnya teman-teman sempat nyerok nih waktu HMSP hancur nih di 800, berarti yieldnya dapat 5%, teman-teman. Nah, lumayan kan?
Nah, hold aja lah. Tapi kalau yang di sini ya sekitar 4%. Itu menarik atau enggak ya, teman-teman bisa istilahnya nilai sendiri, karena HMSP ini setelah bagi dividen dia itu sahamnya hancur. Sesuai dengan pengalaman tahun lalu. Saat dia bagi dividen, naik, jebret, habis bagi dividen dia drop parah, teman-teman. Jadi Mas Bro harus hati-hati. Kalau menurut saya sih kalau ngambil di harga yang sekarang masih oke. Targetnya ke harga pucuknya di dividen tahun lalu di sekitaran 1150. Nanti menjelang Mas Bro udah jual aja. Takutnya nanti kena trap. Oke, untuk HMSP ya. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari Campina. Nah, Campina ini juga bagi dividen super kayak si Teams ya yang kemarin. Kita lihat untuk Campina. Untuk Campina RUPS-nya tanggal 21, DPR tahun lalu 100%. Tapi lebih yang tahun lalu itu bagi super, kita lihat ya. Campina kita lihat. Oh, di mana guys? Ini Campina es krim. Kita lihat Kistat. Nah, di sini teman-teman. Nah, DPR-nya itu 150%. Jadi 1,5 kali lebih gede daripada laba tahun 2021. Nah, dividen kemarin adalah Rp35, teman-teman. Kita lihat Campina. Nah, di sini ya. Padahal IPS-nya 16, tapi dia baginya 30 kan gitu kan. Nah, ini sekarang DPR-nya 20. Dan kita anggaplah dia nggak bagi dividen super, tapi bagi seluruh labanya. Berarti 100% dari laba dibagi, berarti dividennya sekitaran 21. Dan dengan harga yang sekarang, Campina yield-nya itu adalah 5,8%, teman-teman. Apalagi kalau dia bagi dividen super, nah lebih naik lagi. Dan kita nggak bisa perkirakan ya, dia bagi dividen supernya itu berapa kalau emang bagi. Gitu. Oke, terus yang nomor berapa nih? Nomor 6, yaitu AMAG, teman-teman. Kita lihat AMAG di sini. Oh. Nah, AMAG RUPS-nya tanggal 22 bulan Juni. Untuk DPR-nya tahun lalu adalah 100% dan dia bagi super juga AMAG ya. AMAG bagi super juga. Kita lihat. AMAG bagi super. Kemarin tahun lalu tuh bagi DPR-nya 400%, teman-teman. Ini lumayan gede. Nah, padahal IPS-nya itu 29 ya yang kemarin tahun 2021, tapi dia bisa bagi 50. Berarti kan berkali lipat dari labanya kan. Nah, kita kalau misalnya teman-teman itu istilah mau jadi dividen hunter, jangan ngarepin super dividen ya. Jadi istilahnya kita hitung labanya aja yang mau dibagi, yang bisa dibagi seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk AMAG ini profitnya segini 1,169 miliar. Share out-nya segini. Untuk perkiraan dividen tahun ini adalah seluruh labanya yaitu 34. Nah, 33,95 ya, 34 dan yield-nya masih 9%. Ini menarik untuk AMAG, teman-teman. Masih 9% di harga saham yang sekarang. Nah, waktu dia bagi dividen yang tahun kemarin itu sempat nyentuh ke harga 468. Nah, kalau menurut saya nih, ini menurut saya aja. Saat AMAG ini mendekati RUPS, dia akan naik sahamnya nutup gap-nya di sini. Nah, ini gap-nya akan ketutup nih. Jadi Mas Pur bisa pantau saham AMAG. Oke, terus lanjut guys. Yang nomor 7 yaitu Gudang Garam. Nah, Gudang Garam itu RUPS-nya tanggal 26, DPR tahun lalu adalah 80%. Nah, labanya segini 2,7 T. Untuk share out-nya segini dan perkiraan dividen tahun ini itu cuman 1.000, teman-teman. Nah, kalau DPR-nya itu sama kayak tahun lalu, itu hanya dapat dividen 1.000. Tapi GGRM ini suka bagi dividen super ya. Ya, kita berharap aja bagi dividen super. Tapi kalau nggak bagi dividen super dan DPR-nya 80%, berarti dividennya cuma 1,170. Nah, itu menarik atau enggak, itu teman-teman nilai sendiri. Kalau dengan harga 27.400, berarti yield-nya adalah 4,2%. Oke, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir adalah KDSI. Kita lihat ke daung. Nah, KDSI RUPS-nya terakhir ya. Akhir bulan Juni. Dan ini dividennya udah pasti di bulan Juli. Untuk DPR tahun lalu adalah 65%. Untuk profitnya segini teman-teman ya. Jumlah sahamnya 400-an miliar. Untuk perkiraan dividen tahun ini adalah 110 teman-teman. Nah, ini lebih menarik daripada GGRM malah. Kita lihat KDSI. Nah, udah mulai terbang nih guys ya. Udah mulai naik. Dividen tahun lalu aja harganya sempat nyentuh ke 1.300. Nah, ini masih kemungkinan
potensi naik lagi untuk si KDSI teman-teman. Oke ya, yieldnya sekitaran 9%. Nah itulah Mas Bro ya, 8 saham Cirolupat ya bener ya. 8 saham yang kemungkinan akan bagi dividen besar di akhir Juli atau di akhir Juni atau awal Juni tahun ini teman-teman. Mas Bro bisa cek satu-satu mana yang Mas Bro suka buat nge-swing lah ya sampai nanti mendekati RUPS. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.